ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya atau sebelumnya kami kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, demikianlah tausiah dari Al-Ustaz Abu Irbat Hafizahullah. Selanjutnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk yang ingin mendapatkan hadiah cukup memberikan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustaz atau Ustaz yang akan memberikan pertanyaan. Iya, khususnya berkaitan dengan tauhid. Yang ya, Bapak dulu, Bapak. Silakan bertanya, Pak. Kasih mic tadi. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita utarakan tadi, di masjid 20 derajat kalau kita sholat di masjid. Kalau sunnahnya saya tanyakan berapa derajat sunnahnya di masjid atau di rumah? Mana bagus, sunat di masjid atau sunat di rumah? Masya Allah. Pertanyaannya sangat bagus. Ya. Pertanyaannya bagaimana dengan sholat sunnah? Yang mana yang bagus dikerjakan? Bagi laki-laki, apakah sholat sunnah di masjid atau sholat sunnah di rumah? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, dan beliau ketika itu bersabda di Madinah, di Masjid Nabawi. Iya, kata beliau, "Afdalus shalah fi buyutikum, afdalus shalah fil buyut, illa al-maktubah." Seafdal salat adalah yang dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Berarti sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Setelah sholat sunnah baru kita ke masjid. Itu yang paling afdal. Tapi kalau kita khawatir azan dengan iqamat terlalu dekat waktunya, jaraknya, ya, atau mungkin jarak rumah kita ke masjid terlalu jauh, maka kita sholat sunnah di masjid. Tapi kalau waktunya masih longgar, afdalnya adalah di rumah. Iya, untuk sholat sunnah. Kasih hadiah. Saya kasih hadiah yang spesial. Penanya pertama, Masya Allah, ada kurmanya, ada iya, itu dibaca, ada buku di dalam, doa-doa luar biasa itu, pagi sore perangkal sihir. Iya. Baik, kita masih beri kesempatan satu orang untuk bertanya. Kemudian Ustaz yang bertanya sebentar. Yang sudah tadi, Bu? Belum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan sama Pak Ustaz tadi, bahwa kadangkala kita itu sering berbuat kesyirikan. Betul. Sering berbuat kesyirikan. Bagaimana jika seorang anak yang mempunyai orang tua yang sering melakukan hal seperti demikian dan orang tuanya sudah meninggal? Dengan orang tua sudah meninggal, anak ini mengetahui bahwa apa yang selama orang tuanya perbuat itu tidak benar. Namun dia ingin mendoakan agar orang tuanya tersebut bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara anak tersebut mendoakan orang tua yang telah meninggal, namun semasa hidupnya selalu melakukan hal yang dikatakan kesyirikan? Demikian pertanyaan saya. Ini muncul dari hati. Iya, muncul dari hati. Dan kentara orang yang berbicara dari hati, kita pun menerimanya dari hati pula, dengan hati pula. Kata beliau, bagaimana kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan melakukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibu sekalian, kalau orang tua kita melakukan hal tersebut karena belum sampai dalil, belum sampai dakwah, belum sampai nasihat kepadanya, dan dia adalah orang yang menjaga salat 5 waktu, dia menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan orangnya menginginkan kebaikan, namun belum pernah ada orang yang menasihati, menjelaskan bahwa ini adalah bentuk kesyirikan, dan dia sudah tua tidak paham hal tersebut. Iya, dan lingkungan yang sangat tidak mendukung. Iya, karena mungkin ada di pedalaman dan seterusnya, lingkungannya demikian, orang-orang yang ada di sekitarnya pun demikian, sehingga dia ikut-ikutan dan meninggal di atas hal tersebut, dan dia orang yang menjaga sholat 5 waktu. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dimaafkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul yang menyembah Subhanahu wa taala. Dia sudah
sudah tahu sampai dalil, sudah sampai keterangan bahasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, iya, kemudian dia masih lanjut, dia masih melakukannya sampai meninggal, maka ini tidak didoakan. Iya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu ta'ala bisawab. Kasih hadiah, masya Allah, dikasih, mudah-mudahan berkah. Iya, dijaga sholatnya. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari Ustaz. Jadi siapa yang menjawab dengan benar maka akan diberikan hadiah. Ya, sekarang saya yang bertanya. Silahkan dijawab. Siapa yang mau ditanya? Ya. Kata saya tanya dulu, baru angkat tangan. Siapa yang dulu angkat tangan ya? Angkat tangan. Angkat tangan Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah inti dari dakwah para nabi dan rasul, inti isi dari seluruh kitab, apa intinya? Angkat tangan. Apa inti isi yang ada di dalam Al-Quran? Intinya Al-Quran itu apa? Surah Al-Fatihah, ya kan? Intinya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, dan intinya surah Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tinggal meminta saja kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ya ibu. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Masya Allah. Itulah inti seluruh kitab yang Allah turunkan di muka bumi. Yang membedakan hanyalah tata caranya, syariatnya. Tapi intinya adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Seluruh nabi diutus untuk ini. Seluruh kitab diturunkan karena ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka karena la ilaha illallah. Ditegakkan jihad fisabilillah karena la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia karena la ilaha illallah, supaya makhluk manusia dan jin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kasih hadiah. Masya Allah. Ini Bu, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah insyaallah. Kasih. Iya, doakan kami untuk selalu bisa semangat, bisa untuk selalu ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah. Kami hanya datang untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Nama apa? Silakan ini, angkat tangan. Yang mengangkat tangan kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tauhid itu la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Masya Allah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan, dalam ibadah. Iya. Yaitu tauhid uluhiyah. Iya. Jadi para ulama mendefinisikan, sebagian ulama mendefinisikan, kalau dikatakan tauhid, yang diinginkan adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mau yang mana ini? Hadiahnya. Sini. Untuk buka puasa. Selanjutnya, pertanyaan saya, apa dosa yang terbesar? Dosa yang paling besar. Angkat tangan. Dosa kasih mic ke sana. Dosa yang paling besar mengalahkan dosa membunuh, berzina, merampok, mencuri. Dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Yang kalau orang meninggal tidak diampuni. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keparuan dari karena Allah Taala adalah dosa yang terbesar. Hati-hati, bapak-bapak dan ibu sekalian, jauhi dosa ini. Dosa yang paling menjijikkan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Saya kasih hadiah.
ada songkoknya lagi. Ini ada buku zikir, ada korma, ada songkok. Buku zikirnya pagi sore, insyaallah sangat bermanfaat insyaallah. Iya. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Selanjutnya Ya, masih saya yang bertanya. peserta lagi yang bertanya, Ya, peserta lagi yang bertanya. Silakan bertanya. Masya Allah. Ibu kita, orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, kalau saya meminjamkan uang kepada orang, sedangkan orang itu memberikan hadiah uang kepada saya, apakah uang itu merupakan riba bagi saya? Masya Allah. Sekian. Assalamualaikum. Pertanyaannya sangat bagus dari orang tua kita, ibu kita. Dia katakan kalau saya kasih pinjam uang orang, misalnya 1 juta, kemudian dia bayar 1.500.000, ada lebihnya 500. Apakah ini termasuk riba? Apakah ini termasuk riba? Ketahuilah, riba itu definisinya kata para ulama, kullu qardin jarra bihil manfaat huwa riba. Seluruh pinjaman yang mengambil keuntungan di baliknya. Jadi memang ada persyaratan dari awal. Dari awal memang ada persyaratannya. Boleh jika pinjam uangku, tapi kasih kat nanti hadiahnya, kasih kat lebihnya, kasih kat bunganya, itu riba. Biar bukan uang. Dan kita kasih pinjam uang, pinjam uangku 1 juta, tapi kasih kat nanti cengkehmu, kasih kat durianmu kalau kamu bayar, atau tiap bulan setiap kamu panen durian kasih kat, itu riba. Seluruh pinjaman yang mengambil keuntungan di baliknya adalah riba. Tapi kalau kita ikhlas membantu, pinjam nih, tiba-tiba pas dia bayar, dia kasih lebih. Tanpa kita minta, tanpa kita persyaratkan, ini tidak masalah. Ini boleh-boleh saja. Jadi kalau kita tidak persyaratkan, nak kasih sendiri, sedangkan kita niatnya ikhlas membantu, nak kasih lebih, pembayarannya itu bukan riba, bukan. Ya, itu hadiah, diterima, halal. Ya, Allah Taala alam bissawab. Oh iya, hadiah. Saya kasih. Ini ibu-ibu, masya Allah, semoga berkah bu. Ada zikir pagi sore dibaca, dihafalkan, masya Allah. pertanyaannya lagi Ustaz. Iya. Yang ingin mendapatkan hadiah, tolong angkat tangannya, kemudian pertanyaan dari Ustaz. Ya, jadi selanjutnya pertanyaan saya, siapa mau jawab? Angkat tangan Pak. Yang tahu jawab. Yang belum. Pertanyaan saya, siapa yang bisa kasih contoh satu bentuk kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat? Satu contoh. Yang tahu yang lain. Contoh. Ya, salah satu bentuk kesyirikan yang merupakan dosa besar. Tadi saya kasih contoh. Silakan angkat tangan. Silakan dijawab. Selalu bertanya kepada dukun. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Jadi, minta diramalkan. Dikasih lihat tangannya. Ini jodohku, bagaimana rezekiku dan seterusnya. Ini kata Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kahinan fasa'ala an syai' lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang datangi pembintang-bintang, siapa yang datangi tukang ramal, siapa yang datangi orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan dia bertanya, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala ma
Wasallam, siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, kemudian dia percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih hadiah ibu-ibu sekalian, jauhi perdukunan, ibu-ibu sekalian, jaga la ilaha illallah. Iya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Iya, silahkan ibu, mudah-mudahan berkah. Selanjutnya pertanyaan yang sama. Sebutkan contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Siapa yang mengangkat tangan? Silakan. Saya yang jawab tadi ya. Menyembah bohong. Masya Allah. Iya. Jadi di antara bentuk yang sering kita saksikan kesyirikan yang bertentangan dari la ilaha illallah, bertentangan dengan la ilaha illallah, bertentangan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada pohon. Bagaimana bentuk ibadah kepada pohon? Menyembelih. Iya, dia menyembelih di pohon tersebut karena dia yakini ada penjaganya. Ada penjaganya di situ katanya. Bahaya kalau kita tidak menyembelih. Ini bentuk ibadah. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah karenanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku karena Allah. Bukan untuk pohon kita menyembelih. Jangan sekali-kali mendatangi pohon keramat, batu-batu besar, kemudian menyembelih di sana. Itu adalah bentuk persembahan kepada jin. Dan itu bentuk kesyirikan. Dia akan menghapuskan seluruh amalan kita. Akan terhapus pahala salat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita kalau kita melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian, kasih hadiah. Masya Allah. Ini ada jahe biar lebih semangat, ya. Ada zikir, ada parfum. Mudah-mudahan berkah, Pak. Iya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, selanjutnya yang masih menginginkan hadiah dari kami, pertanyaannya yang sama. Berikan contoh yang berbeda. Apa bentuk kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat? Baik, silakan Bapak. Hukumnya orang yang selalu memfitnah seseorang membuat kesalahan. Pertanyaan atau betul? Iya. Yang memfitnah seseorang. Iya. Hukum memfitnah. Ya, jadi fitnah kalau dalam bahasa Indonesia adalah menuduh orang tanpa bukti. Ya, bukan dia pelakunya, dia tuduh. Misalnya dia katakan kamu yang curi HP-ku, padahal bukan. Kamu yang ambil ayamku, padahal bukan. Kamu yang racun ternakku, padahal bukan. Kamu yang ambil durianku. Itu namanya memfitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk dosa besar. Apalagi seorang muslim. Ya, apalagi kalau berkaitan kehormatan. Oh, si A itu selingkuh, dia jadi pelakor padahal tidak ada bukti. Hati-hati, ini memfitnah adalah dosa besar. Sering sekali terjadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sering sekali di tengah masyarakat kita bergampangan memfitnah. Oh, dia itu pelakor, selingkuh, dia begini, padahal tidak. Ya, ini termasuk dosa besar dan dia akan menanggung dosa pada hari kiamat. Ya, dia akan diambil pahalanya oleh orang yang difitnah. Kalau tidak ada pahalanya, dosanya orang yang difitnah, dia yang pikul. Rugi orang yang memfitnah. Ya, kasih hadiah. Hadiah Pak, hadiah gratis dari kami. Kami berbagi. Di sini kami tidak jualan obat. Kami hanya menyampaikan saja dakwah tauhid. Baik, yang masih menginginkan hadiah dari kami, pertanyaannya adalah sebutkan contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat selain tadi mendatangi dukun, kemudian menyembelih atau menyembah pohon. Silakan yang Angkat tangan saja, Bu. Bapak yang topi putih. Tunggu dulu, Bu. Setelah Bapak kita. Ya, bismillah. Yang sering terjadi di masyarakat, contoh kesyirikan biasanya terjadi adalah meyakini akan adanya hari baik dan adanya hari buruk. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Ini yang disebut di dalam agama kita dengan tatayyur. Iya, ini yang disebut dengan tatayyur. Apa
itu tatayur? Tatayur adalah mengaitkan sialnya sesuatu berdasarkan apa yang dilihat. Oh, kita mau keluar dagang, ada orang buta, jangan ki keluar, nanti bangkrut ki. Ya, mau pergi cari ikan di laut, lihat ada orang bicos satu matanya, jangan ki cari ikan di laut, kita akan begini dan begitu. Ada bunyi serak, oh ini ada akan berita buruk. Itu namanya tatayur. Atau berkeyakinan bahwasanya ini hari buruk, tidak bisa ki jualan karena buruk. Tidak, bapak-bapak dan ibu sekalian, seluruh hari itu baik. Allah ciptakan hari itu baik, tinggal kita bagaimana beramal di dalam hari itu. Dan boleh kita tatayur, mengait-ngaitkan nasib sial berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diketahui. Tatayur ini dari kata tiara, burung. Dahulu orang Arab, orang-orang musyrikin Arab, kalau mau pergi dagang, mau melakukan perjalanan jauh, dia ambil burung, dia terbangkan itu burung. Kalau dia terbang ke kiri, dia bilang celaka ini, jangan kita pergi. Kalau dia terbang ke kanan, dia bilang selamat ini, lanjut perjalanan. Nah, ini tatayur yang dilarang di dalam agama kita. Inna tiara syirkun, kata Rasulullah. Sesungguhnya tiara, itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Jangan percaya dengan hal-hal begitu, karena yang menentukan hari adalah Allah, yang menciptakan hari adalah Allah. Caranya saja, kalau mau keluar rumah, mau pergi berdagang, mau bisnis, cukup baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Itu doanya kalau keluar rumah ki. Berdagang ki yang halal, insyaallah diberkahi ki. Iya, kasih hadiah. Kasih songkok. Iya. Ini. Parfum. Kasih plus ini lagi. Kasih banyak-banyak. Masyaallah. Silakan. Mudah-mudahan berkah. Itu mau bertanya. Contoh kemusyrikan apa tadi? Iya. Kesyirikan kalau istilah bagusnya maslut tanah. Masya Allah. Ya. Ini bagus sekali. Itu maslut tanah. Masya Allah. Terima kasih ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Ada sebagian orang berkeyakinan bahwa kalau ingin kita selamat dari berbagai macam bala, musibah, ada yang namanya selut tanah. Menanam atau menyembelih, dibawa ditanam di dalam tanah, apalagi di tiang tengah. Dia tiang tengah. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang yang mengaku Islam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh percaya dengan seperti ini. Karena ketahuilah bapak-bapak dan ibu sekalian, kebaikan itu datang dari Allah, keselamatan datang dari Allah. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia berkeyakinan bahwasanya ini penolak bala. Tidak, itu hanya persembahan kepada jin. Itu hanya persembahan kepada jin, dan itu yang membatalkan la ilaha illallah. Salat tak terhapus, puasa tak terhapus, amalan-amalan lainnya terhapus. Hati-hati. Kepada ibu saya kasih hadiah. Masih banyak lagi. Masih banyak hadiah dari kami. Ada yang masih mau mengharapkan hadiah dari kami? Pertanyaan. Ya, silakan bertanya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah satu contoh kesyirikan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu membawa sesajian ke tempat-tempat tertentu atau ke tempat-tempat keramat. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jadi di antara hal yang sering kita saksikan adalah mempersembahkan sesajian, apakah bentuknya sesembelihan, atau dia lepas ayam, atau kambing, atau telur, atau soko, di tempat-tempat yang dikeramatkan, apakah batu besar, ataukah
pohon besar, diyakini hal ini bisa menolak bala, hal ini bisa mendatangkan manfaat. Ketahui jemaah sekalian, ini kebiasaannya orang-orang musyrikin dahulu. Iya, Islam datang untuk membasmi yang seperti ini. Nabi Muhammad diutus untuk mendakwakan bahwasanya hal ini adalah batil. La ilaha illallah, bertentangan dengan perbuatan tersebut. Itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Berfirman di dalam Al-Qur'an, ayusyrikuna ma la yakhluq syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka itu tidak mencipta? Mereka itu tidak mencipta. Yang kita takuti di pohon tersebut, yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, itu tidak mencipta apa-apa. Bahkan dia yang dicipta oleh Allah. Bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apakah kita kemudian pergi minta-minta di situ? Berapa kali mantuk keliling? Mengagungkannya, mempersembahkan ibadah kepadanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tinggalkan kebiasaan yang seperti ini. Kembali kepada la ilaha illallah. Rasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sakit, kita miskin, kita butuh jodoh, minta kepada Allah. Salat tahajud, minta kepada Allah. Kita sakit, datang ke dokter, minta kesembuhan kepada Allah. Dokter hanyalah sebab. Ada hubungan sebab akibat. Adapun datang ke tempat keramat, memberikan sesembahan, sesajian, persembahan kepadanya, ini adalah bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Rasa takut, harapan, tawakal, keyakinan yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kasih hadiah. Ya. Kayaknya dengan suaminya. Kayaknya kasih dengan suaminya. Mudah-mudahan berkah, karena dia datang dengan suaminya. Kita doakan mudah-mudahan kayak berkah. Suaminya atau saudaranya? Suami. Semoga Allah berkahi keluarganya, dibangun di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada pengunjung Pasar Tanete untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertanya saya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, yang sering terjadi di masyarakat yaitu membaca doa di hadapan makanan. Apakah itu dalilnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa di hadapan makanan, ini sebenarnya tradisi yang sudah lama di masyarakat kita. Kalau dia lakukan hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ada keyakinan, maka ini tinggal diluruskan saja. Bahwasanya berdoa itu yang afdalnya menghadap kiblat, bukan menghadap makanan. Ya, menghadap kiblat. Iya. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dia berdoa di hadapan makanan dengan keyakinan halusnya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Karena orang yang sudah meninggal, dia dikirimkan makanan dari dunia tidak berlaku lagi. Ya, mau halusnya mau kasarnya dikirimkan, biar pakai JNT mau pakai tiki tidak akan sampai. Ya, yang bermanfaat kalau orang sudah meninggal amalannya, sedekah jariah, ya anak saleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau berdoa menghadap Allah, bukan menghadap makanan. Iya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau hanya ikut-ikutan tinggal diluruskan saja. Bahwasanya itu tidak ada tuntunan dalam agama kita. Iya. Allahu ta'ala bisawab. Silakan dikasih lagi sudah tadi. Iya. Masya Allah. Baik. Yang lain. Contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat selain diberikan contoh pertanyaan, silakan. Atau ada yang mau bertanya? Ibu ya. Iya, bertanya memang Maki. Karena belum tentu saya datang lagi ke negeri. Silakan Pak. Ya, contoh kesyirikan itu biasa juga ada berupa orang menyimpan berupa barang-barang kuno atau jimat-jimat berupa jimat. Masya Allah. Ini penting juga ini. Ya, ingin saya sampaikan ya tentang jimat-jimat. Apakah diikat di pinggang, ya atau disimpan di dalam rumah,
Iya, atau mungkin di bawah jualan untuk pelaris. Bagaimana dengan yang seperti ini? Jimat-jimat menggantungkan sesuatu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, kulahu-kulahu dan semisalnya, ya, siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, dia yakini bisa mendatangkan manfaat mudarat padahal tidak ada hubungan sebab akibat, maka Allah akan wakilkan dia kepada benda tersebut. Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantunya. Subhanallah. Jadi bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Jimat-jimat tersebut tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada mengaku memiliki jimat yang hebat, datangkan ke sini, letakkan di tempat ini. Kalau dia bisa geser dirinya 1 senti saja, saya kasih hadiah. Kalau ada jimat-jimat yang hebat, ya, datangkan ke sini, bisa bergeser dengan sendirinya 1 senti saja, saya kasih hadiah. Kalau ternyata jimat-jimat tersebut tidak bisa dia geser dirinya, bahkan dibuat oleh manusia, ditemukan oleh manusia, tidak bisa berpindah kecuali bantuan manusia, kenapa kita yakin dengan benda yang tidak ada hubungannya tersebut? Itu adalah bentuk kesyirikan jemaah sekalian, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, bertentangan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tawakal, iya, dalam penyandaran hati, mengharapkan manfaat hanya kepada Allah, iya, mengharapkan terangkatnya mudarat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kasih hadiah. Iya, itu dengan kurma, kasih kurma. Iya, untuk buka puasa kalau puasa sunnah, Bu. Ya, yang lain, ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan, silakan bertanya. Ada yang malu-malu biasanya, tapi dari tadi menyaksikan, kasih hadiah. Oh iya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kaitannya ditanyakan tadi Bapak ini. Biasanya menjelang bulan puasa atau keluar dari bulan puasa, biasanya memanggil guru seperti tadi dikatakan bahwa mendoakan arwah-arwah yang telah terdahulu. Yang kami ingin tanyakan di sini, permasalahannya yang sulit-sulit. Ya betul. Orang dipanggil tidak melepaskan hajatnya, orang salah juga. Kita pergi salah juga. Yang kami tanyakan, apakah saya pribadi kalau umpamanya ada memanggil dan saya pergi, apakah saya berdosa? Ataukah yang memanggil juga berdosa? Kalau artinya tidak diterima ini permintaannya orang, kita juga tidak enak. Betul. Walaupun sebenarnya kemampuan kita hanya berdoa saja, darinya saja. Niatnya untuk arwah yang terdahulu. Semua arwah-arwahnya begitu. Biasanya ini menjelang mau pulang puasa atau mau keluar di bulan puasa. Kalau saya dipanggil tidak pergi, tidak enak juga tetangga. Pergi juga kalau memang dikatakan serba salah. Saya kira minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pengalaman pribadi kayaknya ini. Pengalaman pribadi ya. Gimana ini? Kalau menjelang masuk Ramadan atau keluar Ramadan, ya beliau dipanggil untuk membaca doa, membaca doa ini bagaimana ini? Jadi saya nasihatkan, saya ingatkan kepada orang tua kita, bapak kita, kalau ada yang seperti itu datang, kita kasih masukan, Pak, Bu, sebenarnya itu yang mustajab adalah doa anak kepada orang tuanya, doa anak kepada orang tuanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salas." Kalau manusia sudah meninggal, amalannya sudah putus. Amalannya sudah putus kecuali 3: sedekah jariah, menyumbang untuk masjid, masjidnya masih dipakai, pahalanya terus mengalir. Ia membangun menggali sumur, orang pakai sumur tersebut, pahalanya mengalir terus. Pahala jariah. Yang kedua adalah al-ilmu yang tafi'u bi, ilmu yang bermanfaat, dia sebarkan ilmu seperti ini, selama orang masih amalkan ilmunya, maka terus dapat pahala walaupun ribuan tahun sudah meninggal. Yang ketiga, wa waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Jadi anak yang mendoakan orang tua adalah doa mustajabah,
dibanding orang lain yang dipanggil datang kita doakan. Itu anak-anaknya kita kumpul, keluarga kita kumpul, suruh dia berdoa. Kapan? Ketika sujud, sebelum salam, ketika antara azan dan iqamat, hari Jumat mendekati maghrib. Iya. Kemudian ketika turun hujan, ketika safar, ketika melakukan perjalanan jauh, apalagi depan Ka'bah, di tempat-tempat mustajabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya nanti mau masuk Ramadan, mau keluar Ramadan, baru dipanggil Pak Imam datang mendoakan. Nah, ini mau diluruskan ini. Iya, ini yang mau diluruskan bahwa yang terbaik itu anaknya yang mendoakan di tempat dan waktu mustajabah. Iya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bapak sudah bisa ambil bagian dalam dakwah, ya, menyampaikan. Memang kebenaran terkadang pahit untuk disampaikan, tapi demikianlah kata Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Kita kasih hadiah dan penyemangat kepada Bapak kita. Masya Allah, saya kasih ini songkok, ada zikir pagi sore, Masya Allah. Tapi Pak, ada parfumnya, ada songkoknya, ada zikir pagi sorenya. Bertanya Bu Tabe. Saya tanyakan tadi Pak, masih ini saya belum juga terlalu mengerti, karena yang saya tanyakan juga dalilnya bagaimana hukumnya, apakah haram atau tidak boleh. Itu tadi sudah jelas tadi bahwasanya itu hal yang tidak dibenarkan. Jadi harusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apalagi keyakinannya sampai kemudian dalilnya Pak. Dalilnya Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu, Masya Allah, Bapak ini luar biasa ya, bukan sekadar menerima jawaban, tapi beliau menginginkan dalil. Itulah cara beragama yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada orang ceramah, jangan kita telah mentah-mentah, kita tanya dulu mana dalilnya, karena ini urusan agama. Iya, mana dalilnya? Karena ini urusan agama. Maka saya sebutkan dalil dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ngadakan tata cara baru di dalam agama kami, maka dia tertolak. Maka berdoa kepada makanan tersebut, berkeyakinan bisa mengirimkan halusnya kepada orang yang sudah meninggal, maka ini adalah perkara baru dalam agama, dia tertolak, tidak diterima. Di dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Maka hal tersebut adalah perkara yang tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, dan ini yang ada tuntunannya di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Oh iya. Ada. Silakan. Itu mungkin Ibu di belakang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya sedikit ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya tentang ada itu orang biasa masuk tanah menurut orang? Oh iya, Masya Allah. Iya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu baru datang. Iya. Karena tadi ada yang menanyakan hal ini. Namun Nabi SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yawmal qiyamah bil jami minan nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka Allah akan mengekang mulutnya pada hari kiamat dengan api neraka. Maka saya ditanya tentang hal tersebut, maka saya jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Maka kebiasaan tersebut yang namanya masallut tanah, menanam, yang menyembelih kemudian menanam di tiang tengah dengan keyakinan menolak bahaya atau yang lainnya, ini adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk persembahan kepada jin. Ini adalah bentuk keyakinan ada yang mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan perkara ini. Menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat, mudarat itu datang dari Allah. Yang bisa menolak hanya Allah. Berdoa kepada Allah. Iya, ketahuilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak.
Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Rufi'atil akam, jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya andai kata seluruh umat berkumpul ingin mendatangkan satu manfaat, satu kebaikan, ingin nak kasih selamat nak kasih rezeki, tidak akan bisa kecuali Allah, apa yang Allah tetapkan, kecuali apa yang Allah izinkan. Dan andai kata seluruh manusia berkumpul, seluruh umat berkumpul ingin mencelakakanmu, ingin membahayakanmu, ingin memberikan penyakit padamu, ingin menusukmu, ingin melukaimu, tidak akan bisa kecuali jika apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering, sudah ditetapkan di lauh mahfuz. Maka jangan berkeyakinan bahwasanya ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, fashalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelih karena Tuhanmu. Jangan lakukan hal yang seperti itu, karena itu adalah bentuk kesyirikan, menghapuskan seluruh amalan. Terhapus pahala salatnya, pahala sedekahnya, seluruh pahala terhapus kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kasih hadiah ibu. Kasih dia. Kasih juga ini, zikir. Atau mungkin ada suaminya atau anak laki-lakinya, songkoknya kasih. Makasih banyak. Semoga berkah, semoga dikokohkan di atas tauhid, meninggal di atas tauhid. Amin ya Rabb. Mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Baik, kita masih punya beberapa hadiah. Kami persilakan kepada peserta. Ini ada bang, anak muda ini. Silakan anak muda. Yang ada pertanyaan tak? Angkat tangan tak saja. La ilaha illallah. Ya, jangan menghalangi jalan ya, jangan menghalangi jalan. Tidak boleh menghalangi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, apa lagi? Biasa kan di masyarakat sering, maksudnya kita lihat ini soal ini majelis taklim. Biasa kan itu saya lihat itu majelis taklim banyak yang maksudnya berlomba-lomba, tapi maksudnya bajunya saja yang diperbagus. Masya Allah. Ya, bagaimana itu Pak Ustaz anunya hukumnya itu? Masya Allah. Iya, ini nasihat sebenarnya ini nasihat penting dari ibu sekalian bahwa fenomena yang ada di masyarakat dengan adanya berbagai macam majelis taklim sebenarnya yang diperlombakan cuma bajunya katanya. Allahu a'lam bishawab, apakah itu faktanya demikian? Tapi kalau memang faktanya demikian, karena saya juga jarang melihat, maka kalau memang faktanya demikian, saya nasihatkan untuk sibuk mempelajari agama kita, belajar tajwid, belajar tauhid, belajar fikih, belajar akidah yang benar. Itu jauh lebih bagus dibanding memperlombakan kostum-kostum tadi. Apalagi kalau niatnya ada tujuh ingin membanggakan diri. Ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua dilindungi dari hal-hal yang demikian, dan semoga diberikan hidayah dan petunjuk untuk selalu mau mendalami agama Islam dengan benar. Silakan kasih hadiah, kasih korma. Dapat zikir pagi sore, dibaca zikir, buku zikir pagi sorenya. Tidak apa-apa, ada songkok untuk anaknya, untuk suaminya. Ada. Baik. Kami buka pertanyaan yang lain. Itu anak-anak muda. Ada yang mendengarkan dari tadi, kasih hadiah tanpa pertanyaan, tanpa jawaban, dan apa-apa. Perhatikan yang menyimak dari tadi. Ibu-ibu sebelah kiri, kasih itu hadiah ibu-ibu sana. Ibu, yang belum dapat hadiah bu sini ibu, saya kasih tanpa pertanyaan, tanpa jawaban. Ini kurma. Yang belum dapat. Siapa yang belum dapat? Saya kasih. Karena ibu telah menyimak, mudah-mudahan berkabul ya. Iya. Saya. Iya, masya Allah. Yang mana? Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, manfaat sedekah atau misalnya saya berbagi-bagi kepada keluarga atau orang lain
yang mana lebih dahulukan, keluarga atau orang lain? Masya Allah. Ini luar biasa ya. Yang mana didahulukan dalam bersedekah, dalam berinfak, apa keluarga atau orang lain? Iya. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, iya, wa yasalunaka madza tunfiqun. Iya. Mereka bertanya, apa yang kalian infakkan? Maka kata Allah, apapun yang kalian infakkan falil walidaini, maka untuk kedua orang tua kalian. Jadi yang pertama kali kalau mau berinfak, mau bersedekah, kepada kedua orang tua dulu. Wal aqrabin, kemudian orang-orang terdekat, saudara, sepupu, jangan yang jauh-jauh dulu. Iya. Kalau di sini kita bersedekah, bukan sedekah sebenarnya, ini hadiah. Ya, ini hadiah. Alhamdulillah di rumah ada, jadi kita bagi-bagi di sini. Jadi bersedekah, berinfak, dahulukan orang tua. Jangan sampai teman di kantor ditraktir, teman di pasar ditraktir, orang tuanya jarang dia traktir. Iya. Yang lebih parah lagi, istrinya orang dia traktir, istrinya sendiri dia tidak traktir. Itu bahaya. Anak gadisnya orang lain dia pergi, dia telepon, dia traktir, anak gadisnya sendiri dia tidak traktir. Wah, ini musibah. Dahulukan keluarga terdekat. Iya. Jadi setiap suapan yang diberikan kepada istri itu adalah sedekah. Setiap suapan yang diberikan kepada istri itu adalah sedekah. Kasih hadiah. Ini yang ada zikir paginya. Iya. Biar itu songkoknya kasih kepada bapaknya. Ya, kasih dengan tempat-tempatnya. Kasih masuk. Satu dos kasih kan. Kasih cuma satu dos saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya ingin sedikit bertanya, Pak, mengenai dosa-dosa. Begini, Pak, karena saya ini ada bersahabat, atasannya peleng, bersahabat, bukan peleng. Kebetulan ada kebunnya itu perkebunan ini peleng, kebun keduli. Kemudian saya diambil sebagai kepala penggarap. Jadi kalau saya bisa kerjakan, Pak, dia bilang cari orang penggarap. Ada di banyak, bicarakan upahnya. Kalau cocok baru sampaikan sama saya. Sama saya berapa? Saya katakan Pak Haji mengerjakan. Tapi ini kebun saya beli hanya pertanggungjawabkan Bapak sebagai pemegang. Karena di kebun ini di dalamnya saya dihukum. Tidak orang tidak disegani. Kerbau. Jam itu adalah kerbau saja. Masya Allah. Bisa jaga. Ini caranya adalah kebunnya. Dikasih kebun dan 9 malam. Bagaimana kita tahu? Masya Allah. Kita tanya siapa sapi, saya tidak tahu. Iya. Akhirnya, Pak, ada ini yang punya sapi, ada menantunya tambah dari sekolah. Polisi. Boleh. Sudah 2 kali melawan, tidak menerima. Saya datang sama saya, Pak Haji, karena kita bersahabat. Coba kasihan. Usulkan semuanya menantu ini karena sudah tambah dari PDN, sudah mempunyai jasa. 2 kali melamar tidak ada terima. Kita kalau saya melamar kita tolong karena sahabat ini sudah PDN mungkin diterima. Iya. Jadi agak ikutan apa pengajian? Jadi pertanyaannya. Dengan ini kepunya PDN, besok lusa jangan bagi uang. Nanti saya bantu kerjakan. Jadi saya harus kerjakan. Pertanyaannya nih. Saya katakan sama PDN, saya sudah sahabat ini sudah tambah. Ya, kasih hadiah orang tua kita. Iya. Hadiah songkok, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo. Oke deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Pegangan saya padar.
Iya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini acara kita. Mudah-mudahan. Iya. Aduh nih, matikan. Iya. Mati. Jadi saya nasihatkan untuk bersabar. Ya, sekalipun orang membenci, ya, tetap bersabar. Insyaallah Bapak dapat pahala. Ya, inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar tidak akan terhingga. Ya, pahalanya tidak terhingga. Itu pahala orang yang bersabar. Banyak sekali pahalanya. Jadi bersabar insyaallah. Apalagi urusan dunia begini, kita maafkan, itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah. Jadi bersabar saja. Kalau ada yang membenci, jangan dilawan dengan kebencian. Dimaafkan. Ya, itu tadi apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dakwah kami di tempat ini memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada seluruh pendatang di pasar Taritet. Demikian, kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair.